teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana saya akan memperbaiki tangki motor saya yang bocor karena keropos dimakan usia. Kali ini saya akan memperbaiki tangki motor saya yang bocor tidak menggunakan las, melainkan dengan lem Dexton dan beberapa alat bantu seperti amplas. Bahkan sampai ID card bekas pun saya pakai, teman-teman. Kita lihat ternyata korosi atau keropos tidak hanya terjadi di bagian tangki, melainkan di delta box juga ikutan keropos itu, teman-teman ya. Nah, kita amplas dulu, teman-teman. Seperti yang udah kita siapin tadi amplasnya. Kita gosok-gosok dulu supaya pori-porinya kebuka, karena kita akan lem di bagian yang keropos itu. Kebanyakan orang memperbaiki tangki bocor dengan menggunakan alat las atau solder, tapi kali ini saya akan coba perbaiki dengan lem saja, teman-teman, karena menurut saya cara ini lebih praktis dan bisa bertahan untuk sementara atau sementahun ya, teman-teman ya. Kita akan melakukan pengamplasan sampai kita temukan lubangnya. Nah, ini lubangnya udah ketemu nih, tapi kecil. Kita gosok terus, kita amplas sampai nanti lubangnya ini benar-benar kelihatan, jadi nggak rembes terus nih. Soalnya kebanyakan tuh bocornya bocor halus karena keropos, jadi rada-rada susah buat dideteksi di mana bocornya itu ya, teman-teman ya. Karena kan gak asik banget ya, masa lagi BBM naik gini malah tangki motor kita bocor ya kan. Aduh. Oh ya, teman-teman, nanti kita tidak hanya akan menambal bagian tangki, tapi bagian delta boxnya juga nanti akan kita tambal. Cuman kita kamera fokus ke tangki aja dulu supaya temen yang ngalamin sama kayak saya gini bisa ngelihat bagaimana cara saya memperbaiki tangki yang bocor karena keropos hanya dengan menggunakan lem saja. Setelah kita gosok-gosok, akhirnya ketemu juga lubangnya. Makin jelas ya, teman-teman. Ini adalah lubang yang akan kita lem nanti menggunakan lem Dexton. Ini nggak di endorse ini sama Dexton, teman-teman. Dan kita siapkan juga itu bekas tutup galon, teman-teman, yang udah saya gunting. Nanti kita akan jadikan buat semacam KP. Nah, nggak lupa ID card bekas ini. ID card bekas ini juga akan kita pakai buat tatakan lemnya nanti, teman-teman, buat piringnya ya. Kita bongkar dulu, teman-teman, lemnya. Nah, lihat ya, jelas ada lem, ada resin buat nanti kita campur, kita aduk-aduk menggunakan sendoknya ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses pengeleman, teman-teman. Kita buka dulu lemnya dan kita buat lubang di tutupnya. Kita campur tapi dengan porsi yang sesuai ya, teman-teman. Maksudnya harus sama, yang putih segini, yang hitam juga segini, jangan segitu banding segini. Jadi segini lawan segini biar adil buat nanti kita aduk-aduk merata buat nambal tangki yang bocor ini ya, teman-teman. Dan sekedar informasi aja nih buat teman-teman yang belum tahu bahwa lem ini tuh waktunya tuh cuman 5 menit aja, teman-teman. Jadi kalau kita ngebiarkan lem ini itu terlalu lama, dia akan keras. Kayak kita kalau pakai ini dempul, dia akan cepat keras dan ada tulisan durasinya 5 menit. Jadi kita harus gerak cepat. Takaran putih dan hitam sudah rata, maka kita aduk-aduk, jangan lupa ditutup sisanya supaya tidak mengeras ya, teman-teman ya. Tutup yang rapat, pastikan tidak bocor atau kena angin biar nggak keras nantinya, biar bisa dipakai lagi. Selanjutnya kita akan mulai langsung ke proses penambalan tangki yang bocor. Kita aduk-aduk dulu lemnya supaya rata. Dan ini tips lagi buat teman-teman, ketika akan membeli lem ini pastikan
lem ini tidak expired, karena kemarin saya beli pas sampai rumah itu kita buka keras semua dua-duanya, akhirnya kita gagal. Jadi tadi ini baru beli lagi. Oke teman-teman, setelah kita aduk, kita tempatkan di posisi lubangnya, kemudian kita ratakan di tempat-tempat yang mana akan kita lakukan penambalan. Nah, untuk meratakannya kita menggunakan ini, saya pakai bekas tutup galon ya teman-teman, yang udah saya gunting seperti klip gitar. Kalau kita mau main gitar tuh sering pakai ini kan, kalau nggak ada clipper ya. Nah ini kita ratakan, dan proses ini teman-teman saya menggunakannya sampai tiga lapis, jadi saya 3 kali melakukan ini. Ini adalah awal, kita tidak perlu memikirkan itu nggak rata atau nggak rapi, karena nanti akhirnya finishingnya akan kita amplas, jadi nggak apa-apa itu benjol-benjol gitu. Nah ini proses keduanya teman-teman. Setelah proses pertama kita mengering, selanjutnya kita aduk-aduk lagi adonan yang kedua ini ya, kita aduk-aduk lagi, kita tambalkan lagi teman-teman. Nah kita cari mana-mana lubangnya, tempatnya, kemudian kita ratakan lagi pakai tutup galon tadi yang udah kita gunting. Kita ratakan, kita poles-poles, nanti pada akhirnya akan kita amplas lagi setelah kering. Jadi nggak usah khawatir ini nggak rapi atau gimana, jangan khawatir teman-teman, karena memang lem ini tuh durasinya cepat, cuman 5 menit dia akan keras. Jadi cara kerjanya ya begini, nanti kita akan amplas di akhirnya. Yang penting tangki kita nggak bocor. Nah sambil menunggu lemnya kering sekitar 10 atau 15 menit lah ya, saya kasih waktu. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa cara ini adalah cara alternatif, cara untuk menambal tangki yang bocor karena keropos dengan lem, bukan dengan las atau solder pada umumnya yang kita biasa lihat di bengkel-bengkel ya teman-teman ya. Karena di sini kita hanya menggunakan lem dan alat seadanya saja ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya sebelum diamplas, atau mau lebih rapi lagi nanti kita bisa cat finishingnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat.